Islamnya Islam langkah lama. Kata dia, kalian ini Islam langkah baru, kami ini Islam langkah lama. Langkah lama itu apa? Islam batinnya saja. Muhammad kami itu bukan Muhammad yang meninggal di Madinah itu Muhammad yang zahir. Muhammad kami ini Muhammad yang batin. Di situ saya paham, oh ini yang masuk ke dalam ini dulu adalah tasawuf falsafi. Yang bisa membantah ini adalah murid-muridnya Syed Naqib Al-Attas dari Malaysia, dan itu adalah muridnya utama Ustaz Saidul Amin. Jadi yang paling bisa berdebat dengan orang talang ini Ustaz Saidul Amin. Kalau orang fikih dibawa ke dalam tak bisa. Kalau Ustaz Mawardi Muhammad Saleh dibawa ke dalam tak bisa. Kalau ustaz-ustaz dari RJ dibawa ke dalam tak bisa. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tak bisa, dia mesti berdialog dengan pandangan filsafat. Jadi mereka ini, dia kalau ditanya, kenapa kalian tak sholat? Kata dia, sholat itu yang penting adalah sholat batin. Tujuan saya menjelaskan ini sebagai prolog supaya adik-adik tak terkejut. Maksud saya, kalau bisa kalianlah merubah mereka. Jangan pula nanti balik dari talang, kalian pula yang tak sembahyang. Balik dari talang, anak umri udah tak sembahyang, tanya, kau tak sembahyang? Cukup sembahyang batin aja. Kalian pula yang berubah jadi talang. Jadi tak usah muluk-muluk mengkaji ke Sidratul Muntaha, maghrib ke isya mengaji. Saya pun di dalam mengajar anak mengaji. Mereka tak bisa dibuat tablik akbar di stadion, tak bisa, karena dia belum Islam. Kalaupun Islam, dia Islam kebatinan. Islamnya Islam langkah lama, Islamnya Islam dalam. Nampaknya proses dakwah yang belum selesai. Mungkin dulu ada dai, baru cerita tentang syahadat, dai itu meninggal, putus, dilanjutkan oleh dai-dai dari Universitas Muhammadiyah Riau, insyaallah. Nah, ini semua adalah kelanjutan dakwah ke depan. Saya kalau ditanya Allah di akhirat nanti, kau Abdul Somad ceramah aja ke kantor gubernur, ke kantor bupati, ke kantor wali kota, bagaimana di pedalaman? Aku sudah sampaikan ke Umri ya Allah, dan Umri sudah mengirim 52 mahasiswa. Bagaimana kelanjutannya? Kuserahkan ke rektor ya Allah. Aku tak tahu lagi udah. La haula wala quwata illa billah. Jadi adik-adik ke depan, sebelum berangkat, kumpulkan pakaian bekas orang-orang Muhammadiyah maupun yang non Muhammadiyah. Karena sampai di dalam nanti ada perempuan yang tak punya jilbab, ini ada jilbab. Dulu pernah kami buka sama Ustaz Allah, penerimaan pakaian baru dan bekas, penuh satu ruang di Masjid An-Nur. Pusing pula kepala kami memikirkan cemana membawa barang-barang ini. Banyak ustadz dari Pekanbaru yang mau ikut. Ustaz Somad, saya mau ikut ke dalam. Ustaz Somad, saya mau ikut ke dalam. Saya ceritakan, silakan ikut ke dalam. Bawa mobil sendiri. Beli minyak sendiri. Makanan bawa sendiri. Aku bawa abon sama bumbu pecal dan ikan teri goreng. Honor tak ada, mundur semua. Maka kami masuk ke dalam 50 orang, 2 orang mewakili ormas masing-masing. Dewan Dakwah, MDI, IKMI, Muhammadiyah, semua masuk ke dalam. Masyarakat Tanpa Riba, itu semuanya masuk ke dalam. Setelah pulang PLN, nanti kalau nampak ada gedung di pesantren itu yang membangunnya adalah PLN, Lasnas PLN. Artinya kalau mati lampu, ini kan udah mulai agak sering pemadaman, jangan kuat kali makinya, karena masuk juga duit PLN itu ke dalam. Lalu kemudian ada dibangunkan oleh bank, waktu itu namanya Bank Syariah Mandiri, BSM, sekarang sudah jadi BSI. Pertama kami sampai ke dalam air bomban, itu lantai musola itu maaf macam kandang sapi. Dindingnya kayu, semen, kayu. Jangankan kita tusuk pakai bersin kita tanggal. Lantai udah tak layak.
percaya lagi. Jadi waktu pertama kali di situ saya pikir ini perlu kita bongkar masjid nih. Alhamdulillah dapat dana, dibongkar, dibangun masjid, lantai keramik, sehingga semua orang yang datang bisa tidur. Emperannya saya minta luaskan emperannya supaya bisa tidur di emperan semuanya. Tidur di emperan, pas saya sedang tidur tuh dipoto sama tim ini. Pas dipoto, diposting mereka di Instagram. Wah, keluarlah komen betapa tawaduknya Ustadz Somad. Bukan tawaduk, tak ada tempat lain. Sana asli-asli semua, ada madu kelulut. Jadi kalau untuk tabligh akbar tak laku. Yang laku itu apa? Sosialisasi keahlian. Kebetulan Pak Mahmud ini bisa dia membuat sarang madu kelulut. Waktu dia sosialisasi itu orang ramai datang. Bapak Ibu sekalian, diambil sarang madu kelulut dari tengah hutan, dipotong, bawa ke dekat rumah kita, letakkan di atas tunggul, habis itu pasang sarang. Nanti kelulutnya datang, cara manennya begini. Yang punya keahlian itulah nanti yang akan ditengok dalam. Yang pandai bercocok tanam, yang pandai kuliner cara memasak, yang pandai punya keahlian teknologi menaikkan air ke atas, yang pandai arsitektur bangunan. Jadi kami yang tak punya keahlian nih Pak Ustadz, tawakal aja lah. Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Bawa aja lah bonbon yang kupesankan tadi. Permen mengajar mengaji. Kalau ada buku Iqra, bawa buku Iqra untuk mengajar anak-anak. Kalau ada duit-duit kemarin yang bagi 2000 yang tak habis untuk THR, bawa ke dalam. Anak-anak tuh kasih 2000. Kasih 2000. Habis itu dia berbisik, Umri ini yang paling sikit, kata dia. Maklumlah dek, ini mahasiswa bilang, ini pentingnya ke dalam. Dulu saya berpikir sederhana saja. Pertama saya masuk, saya bilang begini, kita kumpulkan semua orang Talang ini, kita usulkan supaya dibukakan kebun, transmigrasikan aja mereka, kosongkan semua sungai. Sepanjang sungai dari mulai Lemang sampai ke Datai, itu kalau ditelusuri 1 hari naik sampan, kita kosongkan semua ini, kita transmigrasikan mereka, selesai. Datang pakar-pakar Talang, tak bisa begitu Pak Ustadz, mereka ini bukan sapi ternak, mereka ini manusia, dia punya peradaban, tak bisa kita angkut, kita pindahkan. Nenek moyangnya di situ, kuburnya di situ. Iya juga, pikir saya, mereka bukan sarang semut, bukan sarang lebah yang bisa kita pindahkan. Jadi bagaimana? Biarkan dia hidup di sana, tapi kualitas hidupnya kita perbaiki. Adik-adik ajarkan sholat. Kalau dia udah hafal Allahumma ba'id, lanjutkan Allahumma ba'id. Kalau dia hafalnya Allahu Akbar kabiro, biarkan Allahu Akbar kabiro. Karena dia menghafal itu susah, jangan dirubah, nanti tak sembahyang dia jadinya gara-gara itu. Lalu kemudian bagaimana keseharian dia, akidahnya, bagaimana la ilaha illallah. Mereka masih berdukun lagi. Jangan dengarkan cakap orang. Saya kalau saya dengarkan cakap orang sebelum saya masuk ke Talang, apa kata orang? Ustadz mau masuk ke Talang? Iya. Berapa banyak ustadz yang masuk ke dalam itu tak keluar lagi ustadz, mati kena racun, kena pelet, hidup sampai sekarang. Sebetulnya hidup ini tak susah. Yang susah itu mendengarkan cakap orang. Maka jangan terlalu banyak dengarkan cakap orang. Saya kalau saya dengarkan cakap orang udah lama saya mati. Jadi kalian mau masuk, masuk aja ke dalam. Syiar dakwah berapa lama ditetapkan? Apalagi saya dengar tadi dari Pak Ketua LPPM katanya jadi setahun itu kan.